Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh pendidikan. Salah satu tokoh pendidikan yang akan saya jelaskan adalah Abdul Karim Amrullah. Nah, yang pertama, biografi Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Karim Amrullah yang juga dikenal dengan nama Haji Rasul. Beliau lahir di daerah Sungai Batang Maninjau, Minangkabau pada tanggal 10 Februari 1879. Beliau meninggal di Jakarta Sabtu tanggal 21 Jumadil Awal 1364 Hijriah atau 2 Juni 1945. Putra dari pasangan Muhammad Amrullah dan Andung Tarawas. Abdul Karim Amrullah sejak kecil diberi nama Muhammad Rasul, dan setelah menunaikan ibadah haji, namanya diganti menjadi Abdul Karim Amrullah yang dikenal hingga sekarang. Beliau menikah dengan seorang gadis yang bernama Raihanah binti Zakaria. Namun, baru beberapa lama tinggal di kampung halamannya, beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk mengantar adik-adiknya, Abdul Wahab, Muhammad Nur, dan Muhammad Yusuf, untuk belajar di kota suci Mekah Mukarramah. Di kota Mekah Mukarramah, istrinya meninggal dunia, dan setelah sekitar 5 tahun tinggal di kota suci ini, beliau pulang ke tanah air. Saat tiba di tanah air, beliau menikah lagi dengan seorang gadis bernama Hindu. Dengan istri yang kedua, beliau mendapat beberapa putra, dan beberapa di antara mereka itu meninggal dunia. Hanya putra yang bungsu bernama Abdul Wahhablah yang masih hidup, dan istri yang kedua ini pun meninggal dunia. Untuk mengasuh putranya, beliau menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama Safiyah. Hasil pernikahannya dengan Safiyah, beliau dikaruniai 4 orang anak, yakni Abdul Malik atau Hamkah, Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Muti. Selanjutnya, yang kedua, riwayat pendidikan Abdul Karim Amrullah. Yang pertama, pada usia beliau 10 tahun, beliau belajar Al-Quran kepada Tuanku Haji Lut dan Tuanku Fakih Samnun di Sibalantai. Kemudian, setahun kemudian, beliau pulang dan belajar menulis huruf Arab kepada Adam, anak Tuanku Said. Yang ketiga, saat beliau berusia 13 tahun, beliau belajar ilmu nahwu, sorof kepada ayahnya sendiri. Yang keempat, pada saat usia 14 tahun, beliau diantarkan ke Sungai Rotan, Pariaman untuk belajar kepada Tuanku Sultan Muhammad Yusuf. Di sini, beliau memperdalam kitab Minhajut Thalibin dan tafsir Jalalain. Dan yang terakhir, pada usia 16 tahun, beliau dikirim oleh ayahnya ke kota suci Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Beliau belajar di Mekah selama 7 tahun kepada Syekh Ahmad Khatib dan ulama-ulama terkenal lainnya. Setelah dirasa cukup, mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan Islam dari berbagai bidang dan dari berbagai ulama besar,
Beliau pulang ke tanah air bersama teman-temannya pada tahun 1901 setelah diberi ijazah oleh gurunya, yakni Syekh Ahmad Khotib. Saat itu beliau telah memasuki usia dewasa, yakni berusia 23 tahun. Yang ketiga, Khalil Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim Amrullah merupakan tokoh yang berperan dalam penerbitan, terutama penerbitan majalah Al-Imam yang terbit tahun 1906 di bawah pimpinan Muhammad Kalla dan majalah Al-Munir yang dipimpin oleh Haji Abdullah Ahmad yang terbit pada tahun 1911. Beliau juga di majalah Al-Imam Wakil untuk wilayah negeri Danau Sumatera dan di majalah Al-Munir yang duduk sebagai penanggung jawab rubrik agama Islam. Selanjutnya, beliau juga merupakan perintis penerbitan majalah Al-Ittifaq dan Al-Manaf, 5 guna sebagai majalah PGAI atau Pendidikan Guru Agama Islam. Beliau juga merupakan seorang pengarang buku dan seorang pemimpin pengajian dan pendiri sekolah Sumatera Tawalib. Yang keempat, karya-karya Abdul Dalam penerbitan buku ditunjukkannya bahwa beliau adalah seorang pengarang yang produktif pada saat itu, yang menurut cerita telah terbit 27 judul buku yang merupakan hasil karya beliau. Buku pertama kali yang diterbitkannya pada tahun 1908 berjudul Amdatul Anam fi Ilmil Kalam yang membahas 20 sifat Allah. Lalu disusul buku-buku lain, yakni Qat'u Riqabil Maulidi 1910 yang berisi bantahan terhadap Thariqat Naqsabandiyah. Kemudian Samsul Hidayat pada tahun 1912 yang berisi syair-syair, nasihat, dan tasawuf. Kemudian Sulamul Usul pada tahun 1914 yang berisi tentang usul fikih. Al-Kanzul Niam pada tahun 1916 yang berisi pernyataan bahwa berdiri pada upacara maulid adalah bid'ah. Al-Fawaidul Aliyah pada tahun 1916 berisi uraian bahwa melafalkan niat adalah bid'ah. Mursyid Tujan pada tahun 1916 berisi syair pedoman orang berniaga. Kemudian Pertimbangan Adat Minangkabau pada tahun 1918. Deunullah pada tahun 1918. Pembuka Mata pada tahun 1919. Al-Ifsah pada tahun 1919 yang berisi uraian tentang nikah. Kemudian buku Sendi Aman yang Selamat terdiri dari 2 jilid pada tahun 1922. Al-Burhan pada tahun 1922 berupa tafsir Juz Amma. Kitabur Rahmah pada tahun 1922 berisi uraian puasa menurut 4 mazhab. Al-Qaulush Rahih pada tahun 1923 berisi bantahan terhadap Ahmadiyah. Buku-buku tersebut ditulis sebelum beliau pergi ke Mesir. Setelah beliau datang dari Mesir, lalu menulis buku lagi, yakni Cermin Terus pada tahun 1928 yang berisi tidak setujuannya wanita berjamaah.
Kemudian yang keempat yaitu pemikiran pendidikan Abdul Karim Amrullah. Pemikiran tentang Abdul Karim Amrullah tentang pendidikan bisa dilihat dari pembaharuannya di Sumatera Tawalib dari Padang Panjang pada mulanya merupakan madrasah tradisional di Minangkabau bernama Surau Jembatan Besi. Perubahan pendidikan yang dilakukan Abdul Karim Amrullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Pada awal abad ke-20, sistem pendidikan Islam masih bersifat tradisional. Kurikulum pendidikan masih tradisional yang berkisar pada Al-Quran dan pengajian kitab yang meliputi nahwu, shoroh, fikih, tafsir, dan lainnya yang hanya terpaku pada satu kitab saja. Kurikulum pendidikan yang demikian dipandang kurang memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga tergerak hati Abdul Karim Amrullah untuk mengadakan pembaharuan kurikulum pendidikan Islam. Mata pelajaran kurikulum tersebut adalah ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu mantik atau logika, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu usul fikih. Abdul Karim Amrullah menyusun kurikulum pendidikan Islam berdasarkan tingkat atau kelas. Kemudian yang kedua yaitu sistem dan metode pembelajaran. Pembaharuan terpenting dalam bidang sistem dan metode pembelajaran yang dibawa oleh Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah adalah mengembangkan sistem klasikal dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Kepada murid-murid ditanamkan semangat berdiskusi, berpikir bebas, membawa, memahami, berkelompok, dan berorganisasi. Murid-murid dirangsang untuk bertanya dan berdebat dengan guru. Hal ini bertujuan agar murid-murid menjadi lebih kreatif, berpikir bebas, dan berani mengungkapkan pendapat. Kemudian, yang ketiga yaitu organisasi siswa. Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah memikirkan pula bagaimana supaya murid-murid terhimpun dalam organisasi. Beliau melihat bahwa organisasi itu adalah penting. Tanpa adanya organisasi yang rapi, penjajah mustahil dapat diusir. Semangat berorganisasi ini mulai muncul dari diri Haji Rasul ketika beliau menyaksikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Oleh sebab itu, beliau menganjurkan kepada murid-muridnya untuk membentuk sebuah organisasi. Dengan berorganisasi, segala sesuatu akan mudah dicapai. Sebaliknya, usaha yang bersifat perseorangan tidak terorganisir pasti akan berkesudahan dengan kegagalan. Kemudian yang terakhir, kitab pegangan guru dan murid rujukan. Pembaharuan dalam kurikulum membawa perubahan dalam kitab rujukan. Pada tahun 1920, beliau melakukan pembaharuan dalam kitab-kitab rujukan di perguruan Sumatera Tawalib, Padang Panjang. Beliau mulai menukar kitab-kitab yang dipakai selama ini dengan kitab-kitab baru, terutama bagi murid-murid kelas 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.